Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, amma ba'da. Kepada yang terhormat segenap hadirin yang hadir pada acara pada pagi hari ini dalam Haflah Akhirus Sannah dan Wisuda Purnawiyata Mansyaul Ulum. Sebelum dimulainya acara inti yakni Haflah Akhirus Sannah dan Wisuda Purnawiyata MI, MTS dan MA Mansyaul Ulum, di sini panitia telah mempersiapkan persembahan yakni pembacaan kitab Fathul Qorib Al-Mujib karya Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi. Dan untuk pembacaan kitab pada acara kali ini yakni bab haji. Jika persembahan sebelumnya ini kita menampilkan bab udhiyah atau bab kurban, maka pada kesempatan kali ini kami mempersiapkan yaitu bab haji. Bukan karena tanpa alasan, yakni karena sekarang lagi musim-musim haji, seperti itu. Dan pembacaan kitab ini akan dibacakan oleh wisudawan dan wisudawati kita yang akan diwisuda pada pagi hari ini. Pembacaan makna Jawa sendiri akan disampaikan oleh Muhammad Adi Wahyu. Muhammad Adi Wahyu adalah santri Mansyaul Ulum asal Bantur yang sudah mondok di Mansyaul Ulum selama 6 tahun. Dan kebetulan sekali kemarin dia telah diwisuda kelas Imriti yakni kelas 2 Wusto. Kemudian untuk penjelasan makna kitab ini akan disampaikan oleh Farida Rahmawati. Farida Rahmawati ini adalah santri Mansyaul Ulum asal Pekanbaru Riau. Farida di sini mondok sudah 3 tahun, tidak sendirian. Farida juga mondok bersama adiknya yakni Anissa Rahmadani yang kini juga di wisuda Madrasah Sanawiyah. Dan alhamdulillahnya lagi kedua orang tua Farida sekarang bisa hadir, bisa datang mengikuti bersama kita pada hari ini untuk menyaksikan kedua putrinya di wisuda. Sebagaimana hadis Nabi, utlubul ilmah walau bisin, tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Mungkin di benak hati kedua orang tua Farida Anissa tidak perlu kami terburu-buru menyekolahkan anak kami ke negeri Cina, karena di Jawa saja, di Malang, di Ganjaran, di Mansyaul Ulum tepatnya, insya Allah bisa mengantarkan kita menuju surga. Amin amin ya robbal alamin. Jadi di sini baiklah saya Uswatul Hasanah sebagai moderator yang akan membimbing pra acara pada kesempatan kali ini, membagi acara ini menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi sesi pembacaan kitab yakni yang dibacakan oleh Muhammad Adi Wahyu dan dijelaskan oleh Farida Rahmawati. Kemudian sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Jadi dimohon untuk Bapak dan Ibu untuk mendengarkan dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh wisudawan dan wisudawati kita. Tidak perlu berlama-lama lagi, marilah kita saksikan persembahan pembacaan dan penjelasan makna kitab kuning Fathul Qorib Al-Mujib karya Imam Ibnu Qasim bab haji yang akan disampaikan oleh Muhammad Adi Wahyu dan Farida Rahmawati. Kepada mereka berdua dipersilahkan untuk menuju ke atas panggung. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Adi Wahyu dan Farida Rahmawati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu ahkamil haji utawi iki ku kitab martelake pira-pira hukume haji. Wa huwa utawi haji lugatan ing dalem lugote iku al-qasdu nejo. Wa syar'an lan utawi haji ing dalem syarae iku qasdul baiti nejo ing Baitullah al-harami kang mulya linusuki krana ibadah. Wa syaraitu wujubil haji lan utawi pira-pira syarat wajib haji iku sab'atu asya'a pitu pira-pira perkara. Wa fi ba'din nusakhi lan iku tetep ing dalam setengah itu lodo sab'u khisalin utawi lafat sab'u khisalin pitu pira-pira pakerti. Al-Islamu nyatane Islam wal bulugh lan balik wal aqlu lan duweni akal wal hurriyatu lan merdeka. Fala yajibu moko ora wajib apa al hajju haji alal muttasifih ing atase wong kang bersifatan bidid didzalika kelawan suwalie mengkono-mengkono al Islam ila akhirih. Wa wujuduz zadi lan wujude sangu wa auiyatihi lan wadaizat inih taja lamun butuh sapa zat inih taja lamun butuh sapa syahs ilaiha maring zat. Wa qad la yahtaju lan terkadang ora butuh sapa syahs ilaiha maring auiyah kasahsin kaya awa-awaan qaribin kang parek mim Makkah saking tanah Mekah. Wa istaratu lan den syaratake aidon halemane apa wujudul ma'i wujude banyu fil mawadi ing dalam pira-pira panggonan al muqtadi kang den biasaake apa hamlul ma'i gawa banyu minha saking mawadi bisamanil misli kelawan rega pepadan. Wa wujudur rahilati lan wujude tunggangan allati tasluhu kang patut apa ar-rahilah lahu maring syahs bisyirain kelawan tuku awistijarin utawa nyewa. Hada utawi ikilah madkur min wujudir rahilah iku idza kana ari kalane ono sapa asyaksu awa-awaan iku bainahu iku tetep ing dalem antarane syahs wa baina Makkah lan antarane Mekah marhalatani utawi rong marhalah fa aksara moko hale luweh akeh. Sawaun iku padha qadara utawi kuwasa sapa syahs alal masyi ing ngatasi lumaku amla utawa ora. Fa ing kana moko lamun ana iku bainahu ing dalem antarane syahs wa baina Makkah lan antarane Mekah apa duna marhalataini kurang rong marhalah. Wa huwa hale utawi syahs iku qawiyun wong kang kuat alal masyi ing ngatasi lumaku. Lazimahu moko wajib ing syahs apa al hajju haji bila rahilatin kelawan tanpa tunggangan. Wa istaratu lan den syaratake apa kaunuma anane perkara dzukira kang den tutur apa mah iku fadilan barang kang luweh andainihi saking utange syahs wa an mu'natiman lan saking ragate wong alaihi kang iku wajib ing atase syahs mu'natuhum utawi ragate man muddata dhahabihi ing dalem mangsa lungone syahs wa iya bihi lan baleni syahs wa fadilan lan barang kang luwe aidon halemane an maskanihi saking omahe syahs Allah iki kang patut bihi kelawan syahs
Wa an abdin lan saking kaula yaliku kang patut sapa abad bihi kelawan syakhs. Wa takhliyatut tariqi lan sepine dalan wal muradu utawi kang den karepake bitahliyati kelawan lafat takhliyah guna ing dalem kene panggonan iku amnut tariqi amane dalan donan kelawan penyono bihasa bima kelawan milang-milang perkara yaliku kang patut apa mah bikulli makanin kelawan saben-saben panggonan. Falau lam yakman moko lamun ora aman sapa asyakhsu awa-awaan ala nafsihi ing atase awak dhewe ne syakhs au malihi utawa bondone syakhs au butihi utawa farjine syakhs lam yajib moko ora wajib alaihi ing atase syakhs ora wajib opo al hajju haji. Wa qauluhu lan utawi dawe musannif nyatane wa imkanul masiri lafat imkanul masir ko ngange lumaku iku sabitun kang tetep fi ba'din nusakhi ing dalem setengahe tulodo. Wal muradu utawi kang den karepake bihadal imkani kelawan ikilah lafat imkan iku ayyabqa yen to tetep minaz zamani saking zaman ba'da wujudir zadi kang tetep ing dalem sause wujude sangu warahilati lan tunggangan yen to tetep apa ma perkara yumkinu kang kongang fihi ing dalem ma apa as-sairu lumaku al ma'hudu kang den weruhi ilal haji maring haji. Fa inam kana moko lamun kongang apa as-sairu ila annahu angin sak temene syakhs iku yahtaju butuh sapa syakhs liqat marhalataini maring nempuh rong marhalah fi ba'dil ayyami ing dalam setengah pira-pira dina lam yalzamhu moko ora wajib ing syakhs apa al hajju haji lid darari krana darurat. Wallahu a'lam bisawab. Baik, dilanjut oleh Faridah Rahmawati untuk penjelasan makna kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Kitabu Ahkamil Haji, kitab menerangkan beberapa hukum haji. Wa huwa lugatan al-qasdu. Adapun haji menurut bahasa yaitu menyengaja. Wa syar'an qasdul baitil harami lin nusuki. Sedangkan menurut syara haji yaitu menyengaja pergi ke Baitullah di tanah haram Makkah untuk menunaikan ibadah. Wa syara itu wujubil haji sab'atu asya'a. Dan syarat-syarat wajibnya haji itu ada 7 perkara. Wa fi badi nusahi sab'u hisolin. Dan menurut di sebagian redaksi kitab lain itu menggunakan kata sab'u hisolin bukan sab'atu asya'a. Apa saja syarat-syarat wajibnya haji? Yaitu al-islamu wal bulugu wal aqlu wal khuriyatu. Syarat yang pertama itu Islam, yang kedua balik, yang ketiga mempunyai akal, dan yang keempat yaitu merdeka. Fala yajibul haju alal mutasifi bidi dizalika. Maka tidak wajib haji bagi orang yang memiliki sifat atau ciri keterbalikannya dari sifat-sifat yang telah disebutkan tadi. Seperti syarat yang pertama itu adalah Islam. Apabila orang tersebut bukan beragama Islam, artinya non-muslim, maka itu tidak diwajibkan haji bagi orang tersebut. Dan syarat yang kedua yaitu balik. Artinya balik di sini yaitu sudah cukup umur, dan apabila orang tersebut belum cukup umur atau masih anak-anak, maka itu tidak diwajibkan haji bagi anak tersebut. Dan syarat yang ketiga yaitu mempunyai akal. Dan apabila orang tersebut tidak mempunyai akal, artinya gila,
maka tidak ada kewajiban haji bagi orang yang gila tersebut. Dan di sini syarat yang keempat yaitu merdeka. Yang dimaksud dengan merdeka di sini itu seperti kita yang tidak diperbudakan. Dan keterbalikan dari merdeka di sini itu hamba sahaya atau budak. Yang mana ini terjadi pada zaman Nabi dulu yang banyak orang masih diperbudakan. Maka haji itu tidak diwajibkan bagi seorang budak. Wa wujudu zadi wa wiyatihi in ikhtaja ilaiha. Dan syarat yang kelima yaitu adanya bekal atau uang saku dan beberapa wadah jika memang hal itu dibutuhkan oleh orang yang hendak pergi haji tersebut. Wa qad la yahtaju ilaiha kasyasyun qaribi mimma kata. Terkadang wadah tersebut itu tidak digunakan atau dibutuhkan oleh orang yang pergi haji seperti seseorang yang daerah asalnya itu dekat dengan negeri Makkah. Wa yustaratu aidon wujudul ma'i fil mawadil mu'tadi hamlul ma'i minha bisamanil misli. Di sini disyaratkan juga adanya air di beberapa tempat yang memang dibutuhkan membawa air tersebut dengan harga yang sepadan atau harga yang umum. Nah, yang di sini yang dimaksud itu membawa air ketika hendak pergi haji itu digunakan untuk kita sendiri atau kendaraan yang akan kita naiki atau gunakan. Karena pada zaman dulu atau pada zaman Nabi, kendaraan itu atau transportasi itu masih berupa hewan atau unta. Maka kita harus disyaratkan untuk membawa air untuk kendaraan tersebut. Dan apabila air tersebut itu dibeli dengan harga di atas rata-rata, maka orang tersebut tidak diwajibkan haji. Wa wujudur rahilati allati tasluhu lahu bisyira'in aw istijarin. Dan syarat yang keenam yaitu adanya kendaraan atau transportasi yang layak digunakan untuk pergi haji, baik dengan cara membeli atau menyewanya. Hadza idza kana syasu bainahu wa baina Makkah marhalatani faksaro sawaun qadra lal masyi amla. Di sini yang disyaratkan untuk menggunakan kendaraan yaitu apabila jarak antara orang yang hendak pergi haji dengan Mekah itu mencapai 2 marhala atau lebih, meskipun dia itu mampu untuk berjalan kaki atau tidak. Fa in kana bainahu wa baina Makkah duna marhalataini wa huwa qawiyyun 'alal masyi lazimaul hajju bila rahilatin. Sedangkan di sini apabila jarak antara orang tersebut dengan negeri Makkah itu kurang dari 2 marhala dan dia mampu untuk berjalan kaki, maka disyaratkan maka tidak wajib bagi orang tersebut berhaji dengan menggunakan kendaraan. Tetapi yang di sini yang disyaratkan untuk tidak menggunakan kendaraan itu hanya berlaku bagi laki-laki saja. Sedangkan perempuan itu meskipun jarak orang tersebut dengan negeri Mekah itu kurang dari 2 marhala, itu tetap disyaratkan untuk menggunakan kendaraan. Karena untuk menjaga kehormatan seorang perempuan dan menjaga lemahnya seorang perempuan. Wa yustaratu kaunuma dukira fadilan andaini wan mu'natiman alai munatu mudata diabihi wa iyabihi. Disyaratkan juga adanya bekal atau syarat-syarat yang telah disebutkan tadi seperti adanya uang saku, air dan kendaraan itu harus melebihi dari hutangnya dan pembiayaan keluarga yang masih menjadi tanggung jawab orang yang hendak pergi haji tersebut selama masa pemberangkatannya sampai kembalinya di tanah air. Di sini yang maksud di sini yaitu semua pembiayaan haji dan uang saku yang dimiliki oleh orang yang hendak pergi haji tersebut itu harus melebihi dari hutang orang tersebut dan harus melebihi dari pembiayaan yang masih ditanggung oleh orang yang hendak pergi haji tersebut. Karena di sini menafkahi keluarga itu lebih utama daripada haji. Wa fadilan aidon an maskanihil laiki bihi wa anabadi yaliku bihi. Disyaratkan juga harus melebihi dari pembiayaan tempat tinggal yang layak bagi dirinya dan pembiayaan seorang budak yang layak bagi dirinya. Wa tahliyatu tariqi wal muradu bi tahliyati hunna amnu tariqi donan bihasabi ma yaliku bikulli makanin. Syarat yang ketujuh atau yang terakhir di sini yaitu
aman di jalan atau tidak ada hambatan di perjalanan. Dan yang dimaksud dengan lafaz tahliyah di sini yaitu aman di jalan menurut prasangka dengan mengirakan suatu hal yang patut terjadi di setiap tempat. Falau lam ya'man asyasu ala nafsihi au malihi au butihi lam yajib alaihi al-hajju. Maka apabila orang yang hendak pergi haji tersebut tidak merasa aman atas dirinya sendiri atau hartanya atau kehormatan perempuan, maka tidak diwajibkan haji bagi orang tersebut. Wa qauluhu wa imkanul masiri sabitun fi badin usahi. Dan musonif berkata, lafaz imkanul masiri atau memungkinkan suatu perjalanan itu masih ditetapkan sebagai syarat di sebagian nusakh lain. Wal muradu bihadzal imkani ayabqa minaz zamani ba'da wujudi zadi war rahilati ma yumkinu fi asairul mahudu ilal haji. Dan yang dimaksud dengan lafaz imkani di sini yaitu masih ada masa atau kesempatan setelah adanya bekal dan kendaraan yang memungkinkan untuk melaksanakan suatu perjalanan dengan cara yang umum atau wajar menuju tempat ibadah. Fa in amkana illa annahu yahtaju liqati marhalataini fi badil ayyami lam yalzamul hajju lidorori. Jika melaksanakan haji itu memungkinkan, hanya saja orang yang hendak pergi haji tersebut itu butuh untuk memangkas perjalanan 2 marhalah dalam sebagian beberapa hari, maka tidak diwajibkan haji bagi orang tersebut dikarenakan ada suatu hal yang membahayakan. Contohnya seperti perjalanan dari Indonesia ke Arab dulu itu ketika menggunakan kapal laut itu masih membutuhkan waktu 1 bulan. Itu perjalanan yang umum. Nah, dikarenakan orang tersebut itu ada kendala, maka harus memangkas perjalanan yang tadinya 1 bulan itu menjadi 2 minggu. Nah, itu tidak diwajibkan haji bagi orang tersebut karena perjalanan itu bisa membahayakan orang yang hendak pergi haji tersebut. Baik, terima kasih. Masya Allah sekali pembacaan makna Jawa ini sangat luwes dan penjelasan makna kitab ini juga sangat detail. Kita menuju ke sesi yang kedua. Mungkin pertama-tama saya akan memberi pertanyaan terlebih dahulu, kemudian bisa disusul Bapak dan Ibu untuk memberi pertanyaan. Pertanyaan pertama untuk Mas Adi Wahyu, ini saya akan memberi pertanyaan tentang Nahwu. Bismillahirrahmanirrahim, Kitabu Ahkamil Haji. Kitabu lafaz kitabu di situ kedudukannya sebagai apa? Lafaz kitabu di situ kedudukannya sebagai khobar dari mubtada yang dikira-kirakan. Mengira-ngirakan lafaz apa? Yang kira-kiranya adalah lafaz hadza. Oh, baiklah. Khobar sendiri itu definisinya apa? Khobar definisinya apa? Isim yang dibaca rofa yang menyempurnakan maknanya mubtada. Kalau mubtada sendiri definisinya? Mubtada yaitu isim yang dibaca rofa yang sepi dari amil lafdi. Oke. Kitabu ahkami. Ahkami di situ dibaca apa? Dibaca jer. Kenapa dibaca jer? Karena menjadi mudhof ilaih daripada lafaz kitabu. Baik. Kemudian yang terakhir al-haji. Al-haji di situ kalimat apa? Kalimat isim. Tanda isimnya? Al. Tanda isim sebutkan. Al jer tanwin huruf jer. Bisa disebutkan syahidnya? Fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdi wa bila min wa alif. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Adi Wahyu. Baik, sekarang saya akan memberi pertanyaan mengenai fikih kepada Mbak Farida Rahmawati. Tadi oleh Mbak Farida dijelaskan bahwa syarat-syarat wajib haji itu salah satunya ada merdeka. Benar begitu? Iya. Maka kebalikannya tidak diperbolehkan untuk seorang budak. Benar? Iya. Nah, pertanyaannya, sebutkan alasan mengapa budak itu tidak diperbolehkan untuk haji. Jadi kenapa budak itu tidak diperbolehkan haji? Karena
budak itu masih menjadi tanggung jawab dari sayyidnya dan masih bergantung pada sayyidnya. Jadi ketika diperbolehkan oleh sayyidnya, nah itu seperti apa? Jika mendapat izin dari sayyidnya, maka budak tersebut itu diperbolehkan untuk berangkat haji, namun hajinya itu masih tergolong sunnah, dan ketika nanti sudah merdeka atau bukan lagi budak, itu hajinya harus diulang lagi atau melakukan haji wajib. Oke, baiklah. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk mereka berdua. Baiklah, untuk Bapak dan Ibu, jika ingin bertanya dipersilahkan, kami persilahkan. Oke, dari Ibu Fitro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang misal seandainya ada suatu kejadian nih. Suatu kejadian di mana ada orang punya hutang banyak. Hutangnya itu banyak. Katakanlah eman lah banyak. Dan suatu saat dia mengikuti sebuah event. Di event itu tiba-tiba dia mendapatkan kayak kopioan gitu ya, voucher haji gratis. Nah, itu nanti orang itu kan bisa haji gratis ya, cuman sangunya kan dia harus nanggung sendiri. Nah, itu lebih afdal mana orang itu berangkat haji apa nyaur utangnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Ibu Fitro bisa dijawab oleh Mbak Farida. Jadi tadi di sini kan sudah dijelaskan bahwasannya semua pembiayaan haji itu harus melebihi dari hutangnya. Dan ketika mendapat undian ya, seperti tadi mendapat undian atau event berangkat haji dan dibiayai, itu boleh-boleh saja dan hajinya juga tetap sah. Namun di sini ketika hutangnya lebih banyak dari pembiayaan haji, hajinya tidak diwajibkan bagi orang tersebut. Namun jika dilaksanakan maka hajinya tetap sah. Oke, bagaimana Ibu Fitro, bisa diterima? Oke, terima kasih kepada Mbak Farida. Ada dari Ketua Yayasan. Saya perlu sedikit menanggapi hadiah atau reward dari sebuah event tadi. Itu bisa dilihat dari konteksnya ya. Jadi kalau si pemberi hadiah atau yang memiliki event itu mengkhususkan untuk haji, maka ya tidak bisa untuk yang lain gitu ya. Nah, kalau si pemilik event itu memperbolehkan ya bahwa hadiah ini bisa digunakan untuk haji atau diuangkan, maka ini pasti hukumnya tadi itu ya ditafsir. Termasuk juga kewajiban membayar hutang ini akan muncul gitu ya. Saya kira itu tambahan. Nah, belakangan yang sangat banyak diperbincangkan oleh masyarakat, ini pertanyaan beda ya, bahwa saat ini banyak sekali calon jamaah haji yang tidak menggunakan visa haji ya, tetapi menggunakan visa ziarah atau visa-visa yang lain, wa ala alihi wa sahbihi ajmain ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimanakah hukum haji bagi orang yang melaksanakan ibadah haji tidak menggunakan visa haji? Karena itu ya dalam tanda kutip visa ilegal begitu ya. Apakah itu sah atau bagaimana? Kira-kira begitu. Bisa dipahami pertanyaannya? Bisa. Oke, silakan. Untuk hukum haji yang menggunakan
visa ilegal tersebut untuk hukumnya itu tetap sah, namun tidak mendapat kewajiban haji juga karena visanya itu ilegal, bukan visa haji, dan bisa jadi kendaraan yang digunakan juga merupakan gosap. Terus visa yang digunakan tidak berlaku juga buat berangkat haji tadi, maka orang tersebut tidak diwajibkan haji. Tapi hukum hajinya itu tetap sah. Oke, berarti kesimpulannya hukum ibadah hajinya itu tetap sah begitu ya. Tapi wajib tidaknya itu tidak wajib, begitu kira-kira. Iya. Oke. Kemudian yang sering menjadi pertanyaan ya bagi orang yang belum haji. Nah, bagi orang yang belum haji seperti ya saya sendiri dan lain sebagainya. Tapi semuanya mudah-mudahan ditakdirkan melaksanakan ibadah haji. Amin ya. Yang menjadi pertanyaan sekarang ini bahwa di dalam melaksanakan ibadah haji itu salah satu instrumen yang wajib dilaksanakan dalam ibadah haji itu adalah tawaf ya. Tawaf. Nah, karena tawaf ini tidak bisa dihindari, pasti ikhtilat, bercampur antara laki-laki ya saat tawaf, baik itu muda, tua dan seterusnya. Nah, sementara saya membaca di beberapa literatur bahwa dalam bertawaf itu harus suci ya, suci dari hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar ya, termasuk najis dari suci dari najis begitu ya. Jadi suci dari najis dan suci dari hadas kecil dan besar. Tetapi faktanya dalam bertawaf itu ya memang ikhtilat ya, bercampur laki-laki dan perempuan. Nah, wisuda pagi ini masih bagus ya, pemisahan laki-laki perempuan. Sholat juga demikian, pemisahan laki-laki, jamaah laki-laki dan perempuan. Tapi tawaf ya, tawaf di situ bercampur antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau salah satu syaratnya itu harus suci dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis, badannya, pakaian dan seterusnya, pasti sangat mungkin bersentuhan laki-laki dan perempuan. Nah, kira-kira itu ya, itu harus bagaimana ini? Ya, apakah harus pakai kaos tangan, kaos kaki dan seterusnya agar terhindar dari itu semua atau bagaimana kira-kira? Ketika kita tawaf itu kan tidak bisa menghindar ya dari lawan jenis, karena kan banyak orang yang juga beribadah di Ka'bah tersebut. Untuk menghindarinya juga kita kan sulit, maka kita bisa mengikuti dari sebagian mazhab atau mazhab Maliki bahwasanya menyentuh lawan jenis itu tidak batal wudunya, asalkan tidak menimbulkan syahwat, itu tidak membatalkan kesucian. Artinya tidak apa-apa bersentuhan dengan lawan jenis asalkan tidak menimbulkan syahwat. Oke, berarti opsinya cuma intiqalul madhab ya, saya harus pindah migrasi ya dari madhab Syafi'i ke madhab Maliki begitu. Bukan berpindah mazhab, tapi ketika kita berwudu di sini kan kita mengikuti Imam Syafi'i. Kalau kita mengikuti Imam Syafi'i itu kan ketika setelah wudu kita mempunyai wudu, kemudian bersentuhan dengan lawan jenis itu kan batal. Nah, dikarenakan di sini kita sedang bertawaf dan kita tidak bisa menghindar dari persentuhan antara lawan jenis, maka kita juga diperbolehkan untuk mengikuti mazhab yang lain.
Jadi justru seperti itu yang tidak boleh ya. Jadi wudhunya pakai Syafi'i, batalnya pakai Maliki, ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Ini namanya percampuran, memadukan dua madhab dalam satu rangkaian ibadah. Ini nggak boleh. Jadi kalau memang harus berpindah migrasi dari pengikut mazhab Syafi'i ke mazhab Maliki, maka mulai dari tata cara awal wudhunya berarti itu harus ikut mazhab Maliki dan batalnya juga mazhab Maliki. Begitu ya. Terakhir. Nanti boleh ditambah oleh yang lain, para hadirin, Bapak Ibu undangan juga boleh bertanya. Sekarang itu banyak sekali program-program umroh atau program haji dengan cara arisan, ya, dengan cara arisan. Yang saya tanyakan dalam konteks ibadah haji, ya, soal status kewajiban dia melaksanakan ibadah haji. Nah, yang namanya arisan itu pasti ada kemungkinan muncul di awal, ada kemungkinan muncul di tengah, ada kemungkinan muncul di akhir, paling akhir. Yang saya tanyakan, apakah hukum kewajiban dia melaksanakan ibadah haji itu muncul saat dia mendaftar arisan, mampu ya daftar arisan, atau seperti apa kira-kira bagi orang yang mengikuti program arisan haji misalnya, program arisan haji plus misalnya ya, kira-kira begitu. Silakan. Untuk hukum haji menggunakan uang arisan atau undian tadi, untuk hukumnya itu tetap sah. Namun di sini ada perbedaan antara yang mendapat undian pertama, yang di tengah-tengah, dan yang di terakhir. Untuk yang mendapat undian yang pertama, itu hukum hajinya tetap sah, namun tidak mendapat kewajiban haji karena masih dianggap mendapat pinjaman dari teman arisan yang lain atau masih belum bisa melunasi pembiayaan haji tersebut atau bisa dikatakan belum mampu. Sedangkan yang mendapat undian yang di tengah-tengah tadi itu juga sama seperti hukum yang pertama, masih dikatakan belum mampu, artinya masih mendapat bantuan dari teman-teman yang lainnya. Sedangkan yang mendapat undian terakhir di sini yaitu hukum hajinya sah dan dia sudah mendapatkan kewajiban haji karena sudah melunasi semua arisan dari awal sampai akhir dan dianggap sudah mampu. Jadi kewajiban haji itu sudah mengenainya. Oke, jadi kalau boleh dirumuskan, nama-nama yang muncul di awal dan di tengah, kalau saya pahami ya dari jawaban saudari Farida tadi, nama-nama anggota arisan yang muncul di awal, di tengah sampai hampir di akhir, itu status wajib hajinya belum muncul, begitu kira-kira ya? Iya, buat yang mendapat undian yang pertama dan di tengah-tengah. Iya. Kalau yang enggak, ini soal haji. Santai saja. Kalau di akhir status wajib hajinya muncul ya? Iya. Oke. Jadi intinya karena ilatnya ya kira-kira begitu. Ilatnya itu karena dia sudah dianggap lunas dalam pembayaran arisan haji, begitu? Iya, betul. Oke. Ya, boleh tepuk tangan untuk. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan, silakan, atau undangan, monggo. 1 atau 2 pertanyaan, boleh, monggo.
Oke, untuk Bapak dan Ibu wali murid, jika ada yang ingin dipertanyakan masalah bab haji, jika saja mungkin ada kesempatan dari Allah diberikan haji langsung besok. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu bisa dipertanyakan. Kalau saya hajinya seperti ini, boleh nggak ya? Kalau saya ada sesuatu yang seperti ini, boleh nggak ya? Nah, itu bisa dipertanyakan. Ada yang ingin ditanyakan, Ibu, Bapak? Masalah bab haji, mungkin? Izin, Tor. Oke, Ustadz Amir, boleh bertanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya mengenai bab haji karena memang sekarang musim haji. Jadi karena saya berangkat dari pelosok ya, di pelosok itu banyak orang-orang yang kelihatannya tidak mampu tapi lahannya luas sampai berhektar-hektar itu. Dan dia belum berhaji atau belum mau untuk daftar haji. Nah itu apakah dia wajib berhaji dengan menjual tanah yang berhektar-hektar tadi atau tidak wajib? Artinya yang saya tanyakan, hukum menjual tanah yang luas tadi itu untuk berangkat haji itu wajib atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaan dari Ustadz Amir. Jadi Mbak Farida dan Mas Adi Wahyu bisa menjawab, silahkan. Pertanyaannya, ketika ada seseorang yang mempunyai tanah yang berhektar-hektar akan tapi belum juga melaksanakan haji, maka hukum menjual tanah tersebut itu bagaimana? Wajib atau tidak? Seperti itu. Mas Adi bisa menjawab atau Mbak Farida juga bisa. Untuk hukum menjual tanah tersebut itu apabila dijual itu mencukupi untuk biaya haji, maka diwajibkan untuk menjual tanah tersebut asalkan masih mempunyai sisa atau sisa dari penjualan tersebut untuk pembiayaan keluarga yang ditinggalkan. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Mbak Farida. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Farida dan Mas Adi Wahyu. Bagaimana? Ibu dan Bapak Bapak dan Ibu guru, ada yang ingin ditanyakan? Bapak mungkin? Bapak Taufik? Oh, cukup. Oke. Terima kasih kepada Mbak Farida Rahmawati dan Mas Adi Wahyu. Dipersilahkan untuk kembali ke tempat. Cukup sekian dari kami, apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampai di sini terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Farida dan Mas Adi Wahyu ini tadi bisa memberi manfaat kepada kita semua. Dan semoga dengan barokahnya pembacaan bab haji ini, semoga kita segera diberi peluang oleh Allah untuk melaksanakan haji ke tanah suci. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya Uswatul Hasanah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.